Halo, suara aku masuk gak guys? Masuk Tes nggak? tes. Masuk. Oh ya, untuk kelas C yang bisa on cam ya. Untuk kelas Nanti A juga, ya, soalnya aku Mbak, ngabsennya yang on cam semua. Mbak izin kameraku nggak bisa. oke. Yang izin, yang kameranya nggak bisa chat di grup, Nah, NIM sama kelas Baik, doang, baik sama Mas. nama, kayak isi format gitu, di format namanya gitu. Yang nggak bisa, yang bermasalah. oke. Jadi TM kemarin di web tentang apa ya kalau boleh tahu? Ada kelas kah kemarin? Izin menjawab Kak. Kemarin di kelas C gak ada kelas karena Pak Yuda ada akreditasi. Oh, baik, kalau gitu karena kemarin kalau lihat di kontrak kuliah itu seharusnya kemarin itu materi udah masuk materi CSS ya. Jadi pertemuan sekarang praktikum membahas materi tentang CSS. Share screen. Nah, udah keluar kan ya? Nah, jadi di sini karena CSS banyak sekali tag-tagnya atau materi yang dipelajari, jadi aku langsung ambil dari web yang biasa kita belajar. Kalau kalian belajar bahasa pemrograman di web Witrischool. Nah, di sini pertama yaitu apa itu CSS. Nah, CSS berguna untuk menstyle atau mempercantik, memperindah tampilan website kalian. Nah, untuk sintaksnya sendiri, di sini ada eh, selektor. Ini biasanya itu tag HTML-nya. Kemudian di sini ada property sama value-nya. Jadi untuk penulisannya seperti ini. Nah, P ini adalah tag dari HTML-nya. Kemudian di sini ada property. Kemudian di sini ada value-nya. Terus kemudian biasanya aku jelasin yang sering dipakai aja ya. Tag-tag CSS yang sering dipakai itu biasanya margin, padding itu buat kayak jarak, ngatur jarak. Kemudian flex sama grid. Nah, di sini kita bahas layouting CSS dengan menggunakan Flexbox. Nah, Recording in progress. Flexbox tersendiri itu eh, ada flex dia termasuk dalam properti display. Jadi flex itu. Terus flex itu sendiri ada flex direction, flex warp, kemudian ada flex flow, just ada justify content, align item, align content. Nah, justify content ini tuh buat merapikan secara sumbu X horizontal.
Tapi kalau yang alike item itu untuk sumbu Y secara vertikal. Nah, kita langsung praktikum aja ya. Karena materi aku yakin kalian pasti paham. Jadi, ya, ini di sini aku ada sebuah kayak layouting gitu ya, layouting web. Di sini ada kayak kotak-kotak gitu. Nah, gimana cara ngerjainnya? Pertama, di sini kita bisa menggunakan, kalau layouting dalam CSS, kita bisa menggunakan grid atau flex. Kalau grid itu biasa digunakan untuk elemen yang besar. Misal, ini kan bisa dibagi jadi dua ya, dua grid gitu. Cara dibagi dua ini. Tapi bisa juga kalian menggunakan flex. Nah, apa bedanya flex sama grid? Bedanya sama-sama, kalau grid itu dipakai yang elemen besar, kalau flex itu bisa dipakai di dalamnya grid gitu. Jadi tergantung kalian mau pakai yang flex atau grid gitu. Karena aku sering pakai flex, jadi di sini kita nyoba pakai flex. Pertama, jangan lupa buka PS Code kalian. Nah, di sini kita bikin HTML-nya dulu ya guys. File HTML-nya. Nah, terus jangan lupa kita bikin file CSS-nya. Terus jangan lupa kita panggil CSS-nya di file HTML-nya. Pakai tag link. Kelihatan enggak? Nah, di sini pertama kita bedah dulu. Di sini kan kalau dilihat kan biar gampang diidentifikasi cara nge-slicing web. Itu di sini kan ada dua. Satu bagian ini, terus yang sini bagian dua. Nah, kita buat kerangka dulu di HTML-nya. Jangan lupa kalau mau ngisi kontennya itu di dalam tag body. Nah, karena kita nanti mau sejajarin kotak ini, kita flexkan. Ini kan ada dua, jadi kita bikin di dalamnya ini ada dua. Flex, active, active. Ini buat yang pertama. Nah, yang di sini, div yang paling besar ini buat ngebungkus dua kotak ini, dua grid ini. Kita bisa kontainer. Misal aku bikin kelas kontainer. Nah, di sini kita buat CSS-nya. Di sini selector, CSS selectornya kontainer. Kemudian di sini propertinya karena display. Terus kemudian kita lihat lagi karena di sini kan satu kotak ini kan ada dua. Ada dua, satu, dua. Nah, di dalam kolom satu ini kita bagi lagi, isi div lagi. Nah, yang ini buat yang pertama, yang ini buat yang kedua.
Kemudian yang pertama ini dia kan ada 2 kotak lagi. Nah, kalian bisa kasih div Nah, kita udah bikin yang ini. Lalu kita isi. Kita bikin kelas dulu biar beda. Kelas box. Ini kita lihat width-nya lebarnya 201. Kemudian height-nya aduh, terus kasih warna. Bikin color. Ini warna. Hmm. Terus di sini tadi nah di sini kan muncul ada 2 box. Tapi ini boxnya kan nggak sesuai figma. Tadi itu agak round. Nah, kita bisa pakai namanya border radius. Di sini radiusnya 20 pixel. Border. Nah, udah. Nah, tapi kan dia kan ke bawah flexnya. Kita bisa pakai flex direction. Flex direction. Karena ke bawah pakai yang column. Nah, udah. Terus kemudian buat yang satunya ini, oh ya ini kan ada gapnya, jaraknya. Kalian bisa pakai margin top, bisa pakai gap. Ini kita pakai gap.
Terus ini kan sesuai udah. Kemudian kita bikin kotak di sebelahnya. Ini yang kedua. Kotak yang kedua yaitu ini. Kita panggil kelasnya yang kita bikin tadi. Nah, karena di box yang pertama ini dia ukurannya 201, sedangkan ini 2 kali lipatnya. Jadi kita bikin kelas baru aja buat membuat yang box kedua. Buat membedakan. Ini cuma beda ukuran. Nah, karena dia kan di sini kan gak ada kelasnya ya, jadi dia itu otomatis ke bawah. Nah, biar dia ada di sampingnya, kita pakai flex, tapi yang flex directionnya itu dia ke samping, pakai yang row, bukan yang kolom. Biar terus lagi, dua. Yang row. Nah, ini kan yang box 2 kan dia masuk ke dalam satu box besar ini ya, biar dia sejajar. Berarti kita nulis flex 2-nya itu di pair-nya yang atas, yaitu yang di atas ini. Jadi di sini kasih kelas flex 2. Nah, jadi gini. Terus ini kan masih mepet, kita pakai gap lagi, dilihat sini gapnya ada 27 pixel. Nah, udah. Kan ini udah jadi yang box box pertama, yang bagian ini. Nah, kita bikin yang kedua. Yang kolom kedua, tadi kan udah bikin. Kita buat div pembungkus kolom kedua pertama, terus di sini kan dipisahkan oleh 2. Jadi di dalamnya div kita bikin 2 div lagi. Satunya buat atas, yang satunya buat bawah. Nah, karena persegi panjangnya ini beda sama yang tadi, kita bisa bikin kelas lagi, box ketiga. Itu lebarnya dengan tingginya itu. Kemudian warnanya sudah, terus jangan lupa taruh di div tadi, box ketiga. Border, jangan lupa kasih border radius.
Nah, terus kita bikin yang di bawah tadi, box yang ketiga tapi yang bawah. Karena dia ukurannya sama, jadi kita nggak usah bikin lagi. Kita panggil kelas yang tadi. Nah, udah. Terus di situ tadi kan ada gapnya. Gapnya 27. Nah, gapnya ini kita taruh di parent dari kotak kotak persegi panjang ini, yaitu di sini. Karena dia tipenya ke bawah, berarti menggunakan flex, tapi yang directionnya itu kolom, karena dia ke bawah. Nah, tadi kan kita udah bikin yang flex kolom. Nah, flex 1. Jadi, kita nggak usah bikin lagi. Kita bisa pakai kelas yang sama. Karena isinya sama, jadi kita nggak usah bikin lagi. Buat nggak memperbanyak kode sih. Nah, terus kan sama. Jadi kita bisa pakai lagi. Nah, ini kan ada gap antara box yang satu sama yang dua. Nah, kita bisa taruh di kontainer. Ini kita kasih gap. Gapnya 27. Nah, jadi sampai sini apakah ada yang tanya? Sampai sini paham? Nggak apa-apa, Rek, tanya. Nanti yang nanya dapat nilai tambahan kok. Iya, Dian. Yang sebelah mana? Oh, bentar. Ya. Apa ada yang tanya lagi? Yes. Udah sampai sini tadi aku penjelasan paham nggak? Penjelasanku tadi apakah paham? Apakah sudah dimengerti? Mengerti Mbak, tapi penyampaiannya terlalu cepat tadi. Oh, bisa dipahami sendiri ya? Males ngulang. Tafiro. Iya Mbak, paham. Cuma ke depannya mungkin agak menyesuaikan aja. Oke, kira-kira yang dibingungin sama siapa tadi? Arif Rahman ya? Itu yang bagian mananya? Yang masih belum jelas kita tahu kecepatan. Sebenarnya agak bingung Mas, cuma ya itu tadi penyampaiannya itu loh terlalu cepat. Oh,
Nah, kalau emang paham ya nggak apa-apa sih, meskipun cepet lambat gitu. Berarti nggak masalah berarti. Oke, bisa dilanjut. Atau mungkin ini ada Faris atau sih? Iya, Haris. Gimana, Kak Faris? Ada tambahan kah? Kalau dari aku cukup sih. Udah. Masih itu ada yang tanya di kolom chat, Mas. Oh iya. Bentar. Oke, ini gimana Bel? Mau dijawab kamu atau aku? Kamu dulu, guys. Div sama konstruktor ya. Ini konstruktor sama halnya konstruktor. Konstruktor yang mana nih? Yang mana dulu nih? Kontainer PBU. tah? Konstruktor PBU dah. Maksudnya ini kontainer mungkin ya? Ya. Gimana nih yang nanya? Rendra Iwan? Konfirmasi dong. Konstruktor nggak ada kayaknya deh. Adanya di OOP. Iya Mas, di PBO lah. Ya itu. Maksudnya ini konstruktor di ini itu di apa? Di apanya? Ini kalau mau PBO masih jauh nih. OOP-nya di web. Nanti di PHP. Konfirmasi dulu. Kalau emang nggak ada konfirmasi ya aku Itu jelasin apa bedanya sepemahamanku kontainer sama aja. grid, Raden? Oke, Bedanya bentar ya. Aku jawab yang awal dulu. Kalau div sama konstruktor itu ya sebenarnya sama aja. Cuman gini, div eh itu singkatan dari divisor, kayak pembagi gitu loh. Nah, tapi orang-orang biasa nyebutnya itu kontainer. Kenapa? Soalnya dia itu menjadi konten, apa ya anggapannya itu ya. Kan kalian tahu lah kontainer itu kalau di secara apa sih? Secara harafiah itu di pelabuhan kontainer kan ada isinya gitu. Nah, kontainer ini memiliki isi kayak kontainer lain kalau di web ya. Nah, kalau di kapal-kapal itu kan harusnya kontainer atau yang segala macam truk gitu kan bukan malah kontainer tapi kan barang. Tapi anggapannya itu isinya itu ya segala macam, entah itu elemen lain, entah itu tabel, entah itu apapun dah gitu. Nah, jadi kayak gitu. Sama aja sih. Cuman ya kenapa di situ ada class container sebenarnya itu cuma selektor doang. Nah, selektornya nanti di CSS itu pakai dot karena dia itu class. Harusnya ada tuh. Ada nggak Bel? Ini Oh ya ada. itu. Container display flag. Nah, tuh. Sebenarnya bisa ditulis kayak eh terserah sih. Mungkin kayak apa ya? My container atau my apalah gitu. Terserah. Itu cuma selektor doang sih. Gitu. Bedanya kontainer sama grid. Grid itu kalian tahu kan kayak yang sifatnya bukan jaring gitu loh. Yang kotak-kotak buku kotak pernah tahu kan? Nah, buku kotak zaman SD TK itu kan. Nah, kayak gitu. Jadi grid itu kayak eh elemennya itu atau yang ada berada di dalam itu disusun sebagaimana grid-gridnya gitu. Jadi biar lebih tertata gitulah. Sesuai box gridnya. Gridnya juga harus ditentuin dulu gitu sih. Kontainer cuma jadi intinya kalau kontainer itu dia itu yang mengonten suatu elemen apapun itu yang ada di dalamnya. Kalau grid itu dia yang mengatur letak. Nah gitu, sesuai grid-gridnya, sesuai kotak-kotak di dalam gridnya gitu. Berarti grid di dalam kontainer terserah bisa kalau memang gridnya itu mesti pakai div gitu. Nah, mesti pakai kontainer. Tapi kalau apa ya, mungkin agak bingung ya jelasinnya. Tapi ya gini sih, grid di dalam kontainer, ya Grid. bisa. Kontainer di dalam grid juga bisa. Intinya gitu. Fleksibel lah kalau bahas kontainer gitu. Nah, gitu aja sih. Grid itu buat layouting,
Tapi kalau kontainernya itu wadahnya gitu. Kalau tapi grid bisa buat jadi kontainer, iya benar kata Raden. Tapi kalau kamu biar simpelnya, grid itu buat layouting kamu gitu. Mungkin dari Faris ada tambahan? Ya, aku mau nambahin dikit ya. Sebelumnya sorry nih, aku nggak on cam. Ya. Kalau kontainer itu kontainer yang di div class container itu kan yang dimaksud. Iya. Ya, itu nama kelasnya aja. Jadi kontainer itu kayak nama variabel yang isinya ada style display sama gap gitu. Nah, kalau grid itu apa? Kalau grid itu style yang ada di dalam CSS. Ya, yang kayak dijelasin Raden tadi, kayak buku atau mungkin teman-teman tahu di Excel, Microsoft Excel. Nah, itu kan ada kotak-kotaan. Nah, kotak-kotaannya bisa diatur besar, kecil, panjang, lebarnya berapa gitu. Nah, itu sama. Kalau grid konsepnya kayak gitu. Jadi bedanya kontainer sama grid, kontainer itu nama variabelnya yang isinya ada CSS. Kalau grid itu buat mengatur tempat elemennya, buat mengatur div-nya aja. Gitu. Itu aja sih. Kontainer dalam kontainer bisa nggak, Kak? Bisa. Bisa-bisa aja kontainer dalam kontainer. Kan itu cuma manggil variabelnya aja. Jadi kayak kalau misal kita bikin variabel A-nya itu memiliki value angka 1 gitu. Ya udah kita kalau panggil A gitu doang kan 1 1 1 1 itu aja sih. Jadi untuk pemanggilannya aja kalau nama kontainer itu. Loh, koneksiku sebentar. Mas mau tanya, Iya boleh. kan saya pernah baca-baca tentang section gitu Mas ya. Nah itu perbedaannya div sama section tuh apa sih Mas? Gimana nih? Siapa yang mau jawabin? Chris, Kamu aja dah, Karin? kamu aja. Oke. Jadi itu kan yang kayak kemarin aku bahas pas offline itu. Jadi ada semantik dan juga elemen, ya ada semantik elemen lah. Nah, section itu termasuk semantik. Jadi nggak ada bedanya sih. Cuman kayak nge apa ya? Nentuin kalau ini tuh ya section gitu. Sebenarnya bisa diganti sama div gitu. Tapi eh, kalau misal kayak nentuin ini adalah section buat artikel gini itu. Terus ini sectionnya untuk tabel, mungkin kayak gitu. Gitu sih. Aku biasanya pakai section tuh pas di Laravel. Soalnya biar eh, kan di Laravel tuh kan ada blade templating ya, yang section itu add section sama end section. Jadi aku biasa pakai section juga di dalamnya itu biar lebih mudah lah gitu. Sebenarnya bisa pakai div, tapi biar lebih enak lah. Oh ini kalau section ya kasih section aja dah gitu. Gitu. Kalau perbedaannya itu ada nggak Mas? Nggak ada. Div itu lebih ke arah umum. Misal div kelasnya section bisa gitu. Nah, terus section dikasih div ya bisa, cuman nggak lazim gitu loh, nggak umum gitu. Ya intinya mirip sama div gitu. Nggak ada bedanya, cuman semantik gitu. Semantik itu eh, bisa dibilang kayak apa ya istilahnya itu? Kayak ada tujuannya tapi ya nggak ada tujuannya. Jadi tujuannya itu kayak gini, gimana ya? Semantik itu kayak eh Semantik itu izin tambahin ya. ah, Kalau menurutku di front end ya guys, semantik biar kan tag-tag semantik kan dia kayak memperjelas. Misal kayak section tadi, section itu di dalam section itu ada tag artikel, terus ada tag misal kayak sidebar. Nah itu tag-tag itu biasanya tuh biar dia kalau
di sebuah website kan ada CEO, nama SEO. Nah, itu biar SEO-nya itu mempermudah juga kalau semisal kita bedah gitu webnya. Nah, itu kan ada misal tag artikel. Oh, berarti isi dari codingan itu isinya itu berupa artikel gitu. Kalau semisal kalian cuman tagnya itu div, nah itu kan bingung div ini isinya misal sama-sama artikel, tapi dia nggak ada deklarasi kalau itu artikel. Tapi orang yang ngoding tahu itu artikel, tapi orang lain pas dia mau membedah, kan itu kan nggak tahu, cuman tag div biasa. Nah, itu mungkin fungsinya dari semantik itu setauku gitu. Baik, Mbak. Terima kasih. Mungkin kamu bisa share screen, dan aku laptopku nggak bisa connect soalnya. Paris atau Raden? Bentar. Oke, mungkin aku langsung mau bahas ke form aja ya. Kayaknya ya udah cukup nih. CSS. Kemarin juga udah sih kayak margin, padding, height gitu. Bentar, guys. eh Display, flagbox juga udah sih. Ya, form aja dah.
Create form mana nih? Bentar. Oke, jadi ini kita mau buat form. Buat formnya itu kan kalau misal tanpa CSS ya, itu ya nggak rapi lah. Gampangnya kayak gini. Ada label, misal name, oh email kan biasanya gitu. Email, terus input. Kalau kita buka, bentar, V2, indeks HTML. Oke, jadi tampilannya kayak gini doang. Nah, terus kita mau anggapannya mau buat eh, page login gitu. Ya, kita lanjutin aja email terus sama password. Nah, di sini kita kalau di input itu kan kita bisa eh, nulis ya teks doang. Ada tiga kalau nggak salah itu. Yang paling umum itu ada bentar, radio, eh, ada lima kak nggak salah itu. Jadi ada teks, radio, yang radio itu yang single choice tapi maksudnya itu kayak pilihan ganda tapi hanya satu pilihan. Terus scroll itu juga sama mirip radio cuman ya scroll. Terus sama password dan juga file. Nah, gitu. Kalau file dia itu otomatis naruh tulisan gini. Nah, choose file. Nah, gitu. Tapi ini kita ke password dulu. Nah, jadi type-nya password kalau misal diisi itu dia nah kayak gitu. Nah, cuman ini dari webnya ya. Sorry, dari browsernya ini. Yang tanda ini mata ini itu dari browsernya. Kalian bisa misal ya nanti di browser yang nggak ada kayak gitunya ya bisa tambahin sendiri sih. Aku dulu pernah buat eh, mungkin nanti aja sih kalau udah eh, bahas PHP juga. Soalnya itu udah nyambung ke koleksi database nah gitu. Jadi ada hubungannya sama login gitu. Nah, ini masih awal-awal buat view-nya. Nah, kalau teks ya tulisan biasa gitu. Nah, sekarang kita mau bikin kotak gitu. Ditaruh di tengah aja sih. Sebelum itu agar ini ya, agar ini mau ke bawah ya, kita pisahin pakai div. Email, terus ini juga. Hmm. Nah, tuh. Oke, sekarang kita rapihin kepanjangan ya. Oh, gini aja dah. Ini dikasih bentar buat CSS-nya di sini aja dah.
buat input, semua input sih. Width-nya 100. Oke, harusnya ini di sini nanti berarti ngaturnya. Terus hmm, tiap input dikasih, oh nggak usah. Oh, ini kan sama-sama input jadi, oh ini aja. Asal gini dah kelasnya. Nanti biar mudah ngambilnya. Form input itu dikasih margin top clockwise berarti yang atas min 000 gitu. Jadi ini atas kanan bawah kiri. Jadi clockwise ya, sesuai arah jarum jam. Nah, tuh ada margin. Oh, taruh dikit sih. Biar kelihatan 100 coba. Kegedean 25. Oke. Di situ kita masukin div lagi. Mungkin di form. Eh, harusnya di sini aja sih. Kelas misal form. Terus width-nya 50%. Nah, diperkecil lagi 25, 15 mungkin. Coba Radian Rizky. Oh ya udah. Oh kepanjangan Jil. 10 mungkin. 10%-nya hmm, kayaknya 15 aja dah. Nah, oke. Sekarang kita buat box-nya di mungkin cover gitulah. Berada di belakang nanti. Itu, nah jadi covernya itu yang di sini. Shred sini. Itu kita kasih warna. Oh, bentar. Ini harus di specify dulu nih sama height-nya. Background color. Nah, oke. Ya, dia ini makin mengecil karena ya kena pengaruh dari ininya, size-nya ini gitu. Oke, nanti kita perbaiki lagi dah. Ini mungkin segini aja sih. 200. Jir. Nah, kekecilan 50. Hmm, normal sih. Oke, oh iya, lupa ini ditulis gini sih. Margin kosong. Nah, biar dia ngambil semua. Padding kosong. Yang kayak kemarin tuh, gitu. Oke, eh form input ada margin. Bentar, ini margin dari mana nih? Harusnya dari div-nya sih. Ini dari body ini. Oh ya, sorry, bodinya belum ditambahin. Nah, ini bisa dianggap multi selector sih. Dia nggak mau. Oh, kayaknya gara-gara marginnya deh. Coba aku hapusin. Oh ya bener. Oke, jadi dari margin form input sih. Gitu. Oke, sebelum itu ini dihilangin dulu sih. Nanti biar bisa ditaruh tengah.
Jadi biar kelihatan gitu. Terus ini diperbaiki 50, coba. Oke, kurang gedean 75. Nah, oke. Oke, ini covernya. Sekarang kita mau naruh ini ke tengahnya ini dulu. Ke covernya ini dulu. Caranya ya, tinggal, bentar. Ini kan formnya berada di sini ya. Oke, jadi di cover ini kita tulis display flag. Terus justify content center. Oke, udah. Sekarang align. Tom center. Oke, jadi ada agak ada space sih itu. Harusnya itu di bagian margin sih. Cover. Oh ya, ada yang offset tuh. Bagian input sih. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang mau lebih apa tuh lebih rapi itu bisa main di triknya itu sih yang div gitu. Terserah. Oke, sekarang kita mau naruh ini di tengah. Oh ya, tombol loginya belum ya. Button. Button tuh harusnya di sini sih. Bentar. HTML form. Aku juga agak lupa ya. Form tuh harusnya buttonnya berada di luar kalau nggak salah. Oh nggak, berada di dalam. Input submit. Button. Form input. Put. Type submit. Oh ya, ada submit juga. Banyak sih kayaknya input itu. Wait, harusnya ada banyak ini bentar. HTML form itu ada input type, ada text, radio, checkbox, submit, sama button. Oh ya, ada 5. Oh, berarti yang scroll itu bukan anu ya, bukan termasuk input. Itu main di CSS kalau nggak salah. Scroll itu yang ada choice gitu. Oke, kita kasih margin. Wait, margin sendirian aja dah. Button, margin, top. Gini doang harusnya. Oh, sorry. Kalau gini doang sih, ya semua margin berarti. Nah, oke. Formnya harusnya ini bisa diatur sih. Pakai EM sama mroot gitu dari parent. Ntar. EM, HTML. Sorry. CSS unit. CSS unit itu ada EM, EX, CH, rem. Relatif dari root element. Rem Kak, kalau nggak salah ya. Eh, oh ya, length ini sih. Length. Coba. Ini harusnya gini dong. Coba sih. Oke, ini lebih panjang. 1 EM. Berarti EM-nya ini kecil berarti. Balikin aja dah. Terus ini kasih 10 coba. Nah, gitu. Nah, sekarang kita taruh kotaknya ini yang berwarna aqua ini taruh di tengah. Ya tinggal main lagi di CSS-nya. Nah, kalau cover ini kan dia yang ngatur tengahnya ini. Kita bisa langsung di body, bisa. Ini login form. Oh, jangan-jangan dah. Contoh buruk ini. Gini. Misal section. Nah, section. Section dia, sorry. Section dot login form.
kita enter, nah otomatis. Terus kita masukin di sini, terus kita tengahin, mirip kayak gini. Udah sih. Kalau misal masih ada problem gitu, biasanya main di bagian apa itu yang VH-VH itu. Width kayaknya. Oke, ini berarti eh height, oh ya height 100 VH, view height. Nah, gitu. Udah deh. Nanti misal bla 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 bla, gmail.com terus passwordnya apa, submit. Udah gitu. Nah, oh ini tadi ke Zoom ya. Nah, itu. Ih, sorry. Nah, nah jadi kayak gitu. Itu sih simpelnya kalau buat eh, login page gitu. Main di div sama centering gitu. Kalau misal masih belum sesuai ya tinggal pakai trik itu. Misal di sini misal kok masih belum center gitu, ya tinggal masukin lagi gitu. Jadi nggak usah panik gitu kalau misal nggak bisa ke center atau nggak sesuai gitu. Itu doang sih. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau eh, Sabel sama Faris mau nambahin? Oh ya, si kamera hitam ya. Mau tanya Mas, itu Mas, kenapa kenapa yang buat button submit pakai tagnya input Mas? Apa ndak ngaruh ke backendnya nanti Mas? Terserah. Misal nanti ya, kalau submit itu otomatis ke form yang ngikut gitu. Nah, nanti misal actionnya itu misal satu root. Berarti kalau di apa tuh flash gitu ya, environmentnya tuh misal analyze gitu. Atau sorry, bukan. Products gitu. Nah, ya tinggal submit nanti langsung masuk ke produk gitu. Nah, gitu. Atau bisa juga eh, pakai button gitu. Bisa juga sih button. Coba button type submit juga bisa. Anjir kecil. Nggak ada tulisannya tuh. Misal login. Nah, sama aja sih. Nah, tuh. Login langsung ke produk, terus submit langsung ke rootnya ke produk itu sama aja. Terserah sih. Kalau apa tuh? Banyakan sih button ya. Soalnya biar nentuin gitu. Mungkin sama CSS-nya gitu. Tapi juga bisa input sih. Gitu. Oke Mas, terima kasih. Oke, ada yang lagi tanya siapa tuh tadi kayaknya eh, Ali ya. Udah Mas, hampir mirip pertanyaannya. Hmm, Oke, Itu ada yang tanya di komen kayak dan di chat. oh ya, VHEF. Sebentar tak scroll, oh nggak ada. Oh ya, VH itu biar apa ya? Biar nentuin view height. Jadi itu ada view height. Bener nggak sih VH itu view height? Bentar, Iya. VH. Ya, oke bener. Jadi VH itu eh termasuk di unit viewport gitu, viewport height gitu. Jadi kan gimana ya? Ntar aku cari softwareku yang coret-coret. Mana ya? Technical tools, Jing.
Oke, jadi gini. Kan tadi sebelum ada apa tuh viewport Higg itu dia cuma gini doang, cuma sampai segini gitu. Anggapannya itu separuhnya gitu. Atau bukan bukan separuhnya, tapi sesuai panjangnya ini. Kan tadi berada di sini tuh. Nah, jadi viewportnya cuma gini doang, sesuai ininya. Tapi kalau udah nentuin sampai 100% gitu, berarti semua ininya, semua layarnya gitulah, panjangnya ini. Nah, gitu. Sorry, lebarnya gitu. Nah, itu sih. Kalau EF EFEM mungkin ya. Atau gimana? Gimana Fadil? Oke, aman. Oke, ada yang mau nambahin dari Sabel atau Faris? Aku mau nambahin buat yang responsif ini aja. Oh ya, gimana? Udah aman? Udah bisa? Udah. Oke, aku balikin ke Sabel. Ya, Mas mau Ali. tanya. Tadi kan di tag form itu ada atribut action, Mas. Itu buat apa? Oh, oke. Action itu nanti ada hubungannya di backendnya sih. Kan ada berbagai macam request tuh, HTTP request. Bisa post, paling umum ya, itu post, sorry, get, post, patch, atau put, dan juga delete gitu. Nah, jadi nanti di situ biar nentuin isi dari form tersebut itu ngirim ke root atau ngirim ke link itu metodenya apa, requestnya itu ngapain gitu. Kalau post berarti ya post gitu. Kalau get berarti ya get gitu. Nah, kalau misal kita mengembalikan suatu data ini yang umum sih, sebenarnya bisa semua gitu. Misal kita mau get data ya berarti tapi kayaknya kayak login gitu jarang sih aku ngelihatnya itu post gitu. Sorry, get gitu. Tapi kalau yang umum get itu dia biasanya ngambil data. Post itu nah itu yang biasanya di form gitu. Jadi ngepost request ke row tertentu. Nanti biasanya itu nambahkan data atau melakukan entah itu penginputan sementara gitu. Habis itu nggak masuk database terserah sih. Terus kalau put dia itu berarti ngupdate gitu. Terus kalau delete ya delete gitu. Delete request gitu sih. Misal rootnya satu tapi banyak metode bisa atau apa tuh rootnya itu banyak terus metodenya itu sama ya bisa juga. Tapi saranku nanti kalau di backend itu kalau emang kayak root ya create, read, update, delete ya saranku satu root berbeda-beda metode. Jadi nanti di formnya bisa dispesify itu ada yang get, post, push, patch atau put atau delete dan delete gitu. Oke, lanjut gimana Bel? Oh ya, gimana Ali? Udah terjawab? Mungkin bisa dicontohin salah satu gitu, Mas. Bentar, contohnya ini Laravel sih. Bentar, Oh ya udah, bentar. Mas. Next aja deh, Mas, kalau Oh gitu. ya ya, oke oke. Oke, bisa dilanjut, Sabel. Oke. Bentar.
Nah, eh, aku lanjutin ya. Jadi selain itu belajar responsif. Nah, kita biasanya kan responsif biar kalau misal ada tampilan website sama tampilan mobile. Suara aku denger nggak? Hujan soalnya di sini. Masuk Mbak. Oke, aman-aman. Oke. Nah, jadi buat meresponsifin tampilan website, kalau di CSS itu kalian bisa pakai media query. Nah, untuk praktiknya ini kita pakai ini. Coba kita slicing tampilan ini. Jadi, ini aku main. Pertama kita slicing dulu buat tampilan websitenya. Jadi di sini ada dua tampilan. Tampilan pertama itu tampilan tampilan Windows desktop, dan kedua ini ada tampilan mobile. Nah, biasanya buat meresponsifin itu kalian bisa pakai nama itu breakpoint. Breakpoint kalian bisa lihat defaultnya breakpoint itu kalau yang nasional itu pakai yang di sini, yang di website kalian. Nah, di sini tuh ada kayak breakpoint. Di sini kalau misal mobile itu 320, ada mobile yang M itu 375 sampai ke layar besar. Nah, biasanya yang 4K ini itu buat layar yang ukurannya 1920 ke atas, atau enggak kalian pakai TV. Nah, itu biasanya pakai yang 4K ini. Kalau yang defaultnya laptop kalian, yang laptop 1415 itu biasanya pakai yang 1280. Kalau yang 14 ini tuh biasanya pakai yang 1024 pixel ini. Tuh. Tapi kalau yang layar mobile yang biasanya itu standarnya pakai yang 425 ini. Tapi kalau yang ada mobile yang HP yang sekarang itu kan ada yang ukuran 7 inch yang agak panjangan, itu dia masuk ke kategori mobile yang M, yang 375. Tapi kalau yang 320 ini terlalu kecil. Biasanya ini jarang digunakan kalau semisal kalian eh, buat ngeresponsif itu sih. Paling mentok itu ukurannya di sini 375. Nah, kalian ngeresponsif CSS bisa pakai media query. Sintaksnya itu add media screen, kemudian di sini ada n, terus min width-nya ini, min width atau max width-nya itu tergantung sesuai breakpoint yang ada gitu. Kalau di sini kan contohnya 480, berarti ketika 480 dia itu masuk ke layar mobile. Jadi dia nanti akan tampilan mobile ini. Nah, coba kita slice yang ini. Terus biasanya kalau kalian semisal mau kayak ke front end gitu, kan biasanya ada desainer yang agak kalau ngedesain itu agak-agak gitu ya, kayak misal bikin kontainer box box kuning ini. Nah, itu kadang biar bagus barnya itu diatasin gitu. Dia itu nggak mau ditaruh di tengah gini. Nah, itu nggak mau, dia biasanya biar katanya tampilan UI-nya itu biar bagus di agak atasin gitu, biar inovatif. Nah, kalian bisa pakai margin top. Margin topnya itu di minus gitu. Jadi kalau semisal kita slicing ya, kita bikin dulu boxnya. Nah, terus kita identifikasi lagi kalau semisal di dalam box ini kan ada dua elemen gitu. Yang pertama elemen buat gambar,
Yang kedua, elemen buat tulisan ini. Nah, di tulisan ini juga ada lagi kayak ada tulisan besar sama tulisan yang kecil buat paragrafnya. Ini kan tulisan besar buat headingnya, buat judul. Kita bikin kerangkanya dulu. Karena dia ada, kita pakai 2 div. Terus nanti kayak yang layouting grid tadi, kita pakai flex di flex. Yang pertama, div pertama ini kan ada gambar. Nah, jadi kita pakai tag gambar image. Nah, di sini kalian gambar yang pertemuan kemarin kan bisa pakai link atau bisa import manual gitu kan ya. Nah, di sini aku pakai import manual, jadi aku udah download gambarnya. Aku taruh di aset di sini. Kemudian aku panggil. Nah, udah muncul gambarnya. Nah, untuk membuat box-nya, kayak tadi, kalian bikin box pakai kelas. Bikin kelas box. Terus ini panjangnya 560 sama 181. Nah, aja. Terus kita lihat di sini ada radiusnya, border radius 20. Kemudian gambarnya ini kita sesuaikan sama yang di Figma ya, 229. Kita bikin dulu kelasnya buat nyesuaiin gambar. Nah, sudah. Kan ini kan nggak pas. Nah, kita bisa atur gambarnya itu pakai margin. Margin. Oh. Nah, ini kan terlalu atas, berarti dikurangi. Ini kita bisa taruh tengah dulu.
Nah, kita tengahin dulu. Nah, ini kan ada ke atas gitu ya. Kita atur marginnya. Margin topnya ini biar gambarnya nggak kepotong. Ya, selain ngediv, ngesenterin div yang kayak dijelasin Raden tadi, kalian juga bisa pakai margin buat ngesenterin. Biasanya itu margin kanan kiri. Margin kanan kiri. Nah, udah. Kan ini sudah kayak yang di Figma. Terus kita lihat komponen yang kedua. Di sini ada buat tulisan. Kita tulis pakai heading. Terus yang ini karena dia di sini kayak deskripsinya kita bisa kayak tag paragraf. Terlalu cepat kah? Sampai sini paham nggak? Halo? Aman, Mbak. Oke. Nah, ini tadi kan gambarnya kan di bawah karena kita belum ngesampinginnya, belum diflexkan. Jadi kita akan ngeflexkan gambar tulisan ini sama gambar. Itu kalau dilihat kan ini kan elemen satu, berarti elemen yang gambar ini. Kemudian yang kedua ini kan elemen tulisan. Berarti elemen ini. Berarti kita ngeflexkannya itu di parent-nya, yaitu berarti di kelas yang box. Nah, ini kalian bisa pakai tadi display flex. Nah, udah. Hello, aku adalah petani. Terus kemudian di sini ada tampilan yang kedua, yaitu kalau semisal dia ukuran mobile 425, dia boxnya akan berubah jadi warna biru. Nah, itu kalian bisa pakai media query yang tadi. Jadi ditulis di file CSS-nya media green. Nah, karena yang dilihat yang berubah adalah box-nya, berarti kita panggil kelas box-nya aja. Kelas box. Terus yang berubah kan di sini warnanya kuning, di sini warnanya biru. Berarti yang berubah itu background color-nya. Berarti di sini propertinya ditulis background color. Nah, sudah.
Nah, jadi pas ketika dia ukuran 425 atau ukuran mobile, warnanya itu akan berubah jadi warna biru. Tapi ketika ukurannya lebih dari max width ukuran 425, misal ukuran tablet 768, dia akan berubah jadi warna kuning. Lalu kalian bisa pakai media query buat ngeresponsifin web. Jika ada pertanyaan, Raden ada tambahan nggak? Kalau aku tambahannya, Mas Faris ada tambahan nggak? Iya. Faris ada tambahan nggak? Ada Faris kan? Masih ada tuh. Sorry. Udah cukup dari aku. Kalau tidak ada yang tanya kah? Kalau nggak ada, aku mau jelasin tugas aja sih. Jadi ini buat kelas C, ini nggak tahu kelas A ada tugas apa nggak tahu aku. Oke, kelas A ngikut juga tugasnya. Baik, berarti ini buat kelas ya A sama C. Jadi di sini ada tugas slicing website. Yang pertama ada 2 tampilan di sini. Slicing semirip mungkin, kriterianya slicing semirip mungkin dengan yang ada di Figma. Jadi di sini ada 2 tampilan, ada tampilan desktop sama tampilan mobile. Nah, jadi ketika dia tampilan mobile, dia akan gambarnya itu ke bawah semua gitu. Terus di sini tidak boleh memakai framework CSS baik Bootstrap maupun Tailwind. Jadi murni CSS, vanilla CSS. Terus nanti jangan lupa di deploy ke pakai GitHub.io. Nanti ada video tutorialnya. Nah, jadi terus sama yang aku tekankan di sini, kan di sini ada navbar. Nah, tampilan desktopnya navbarnya itu di atas, tapi ketika tampilan mobile navbarnya jadi ke bawah. Jadi kalau semisal di simulasiin itu kayak gini. Terus dia itu sticky. Oh ya, posisinya itu fixed. Jadi di dalam CSS itu juga ada position. Bentar, ini belum tak jelasin ya. Jadi semisal aku bikin navbar.
Ini kok kenapa gini? Oh. Nah, jadi kalian tuh bisa pakai kelas property quotient dengan value-nya fixed. Jadi kalau misal ini ada tulisan banyak, itu di scroll itu akan kayak gini, akan tetap tempatnya. Nah, itu. Mungkin di sini ada pertanyaan tentang tugasnya. Iya, Ali. Mbak, itu kan di numbernya ada beberapa pilihan, Mbak ya. Itu nanti ngarahnya Apa? kemana? Apa? Nggak Itu kan denger. di numbernya ada kayak tentang kami, beranda, sama kontak us. Nah, itu nanti kalau dipencet ngarahnya kemana? Nggak usah. Atau cuman Jadi, tampilan aja, Mbak ya? iya, cuman tampilan. Di sini cuman latihan kalian buat nge-grid ini aja sih, nge-grid view sama tampilan responsifnya. Buat klik-kliknya nggak usah. Tapi kalau semisal kayak ini kan button ya, nah itu tag-nya kalian bisa pakai button gitu, jangan pakai div. Altamis, Ya, berarti nggak perlu disamain juga kan fontnya. fontnya ini pakai font Poppins. Kalau bisa sama ya. Di sini kan ada Kakak kriteria. itu Di sini oke sudah nggak? ada kriteria. Apa? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, guys. Di kolom chat, Mbak. Di kolom chat. Iya, nanti link-linknya, Figma-nya di-share. Ada pertanyaan lagi, guys? Buat deadline tugasnya Minggu tanggal 16 ya, jam 8. Link Figma-nya udah aku kirim di kelas A, tapi masih loading. Buat yang bingung, ini kok ada dua, kenapa? Ini kan satunya itu eh, ada navbarnya, satunya enggak, biar nggak ketutupan gitu aja sih pas kalian mau slicing. Mbak izin tanya, ini yang benar Sabtu atau Minggu ya Mbak ya? Soalnya Minggu itu tanggal 17. Minggu Mbak, Tanggal Minggu. tanggal 16, 1 minggu dari sekarang, berarti Sabtu ini. Oke, terima kasih. Apakah ada yang protes terkait deadline?
Sabtu guys, deadline-nya Sabtu. Ada yang ditanyain lagi nggak? Mungkin dari Raden Faris ada tambahan. Menurut aku cukup. Udah sih. Oke, kalau sudah, sudah cukup juga. Mbak, itu ada pertanyaan di kolom chat. Nanti record kelasnya dibagikan kan, Mbak? Iya, nanti aku bagiin, Mbak. Tenang. Oh ya, BTW kelas A tugasnya ada 2 sih. Hihi. Tapi tugas yang dari aku eh dari awalnya yang lama, jadi aman. Mungkin 2 minggu sih, santai. Semangat kelas A. SI kuat. Oke, gimana? Udah ya? Oke. Karena eh udah mau maghrib dan juga semuanya udah kelar. Jadi makasih semuanya yang udah datang. Bila ada kekurangan atau salah ya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Bambang. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, sama-sama.